Chapter 285. Awan Perang, 2. Benteng bawah tanah di Afrika. Dia berencana membangun bangsa. Ini adalah kesaksian terakhir Rumi sebagai mata-mata sebuah negara. Aileen dan Jin Seyeon, yang menuliskan kata-kata Rumi, memiringkan kepala mereka dengan bingung. Iya nih, dia sudah membangun sejumlah desa di Afrika. Bukankah Anda mengatakan ada orang yang hilang setelah insiden monster baru-baru ini? Petik 2. Hah, ya, memang, tapi, itu tidak mungkin benar. Petik 2. Rumi minum seteguk air dingin dan menghela nafas. Petik 2. Tebakanmu benar. Orden mungkin memaksa orang-orang yang hilang itu untuk bermigrasi ke desa-desa yang ia bangun. Drone Anda tidak dapat mendeteksinya karena burung monsternya yang sangat dinavigasi menghancurkannya sebelumnya. Petik 2. Apa yang dikatakan Rumi masuk akal. Pemerintah telah mengirim 1000 drone ke Afrika tetapi 990 di antaranya telah hancur. Mereka harus memanfaatkan 10 yang tersisa untuk merencanakan rute yang aman. Tetapi fakta bahwa Orden membuat manusia hidup dan bahkan membangunkan mereka tempat tinggal sulit untuk dipercaya. Rumi melanjutkan, percayalah padaku. Saya sudah melihat surat-suratnya. Saya bertanggung jawab untuk menetapkan kategori. Petik 2. Kategori. Iya nih, saya memberi peringkat monster dan desa. Petik 2. Rumi membacakan, pengaturan, dari Kerajaan Orden. Semua monster diberi kategori antara Secret Bond dan True Bond, peringkat 1 hingga peringkat 9. Demikian pula, semua desa diberi peringkat baik rendah, menengah, dan atas. Petik 2. Jadi kamu mengatakan benar-benar ada desa. Betul, mereka adalah desa manusia yang dijalankan oleh monster. Orden memilih metode ini karena dia tahu tidak ada cukup monster humanoid dibandingkan manusia. Tetapi di antara monster Orden adalah ilmuwan yang meneliti cara untuk mengubah manusia yang diculik menjadi monster. Petik 2. Ketika pembicaraan mencapai titik itu, Aileen mengerutkan kening seperti kurcaci kesakitan. Wajah Yi Gongmyung di layar laptopnya memiliki tampilan yang sama. Yi Gongmyung berbicara. Tanda hubung. Kami akan mendengar tentang detail dari yang lain. Aileen dan Jin Seyeon keduanya tampak bingung. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa ada mata-mata lain selain Rumi? Mereka bertanya-tanya. Apa yang kamu maksud dengan orang lain? Oh, aku baru saja menerima berita ini. Yi Gongmyung menghela nafas lega dan menyampaikan pesan yang baru saja dia terima dari atasannya. Tampaknya Black Lotus dan anggota Chameleon Troupe lainnya berpartisipasi dalam misi ini. Mereka bepergian melalui darat, jadi jika benar-benar ada desa, maka mereka akan menjadi yang pertama bertemu dengan mereka. Kami tiba di Afrika. Pada awalnya, kami tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kami tiba di tempat yang salah. Banyak yang telah berubah sejak terakhir kali kami mengunjungi. Bukankah itu desa Gelombang? Jain bergumam kaget. Anggota lain, termasuk saya, terkejut juga. Petik 2. Ya, itu sepertinya desa. Cukuplah untuk mengatakan bahwa Afrika juga telah mengalami perubahan besar. Tanah yang dulunya merangkak dengan monster telah diubah menjadi satu cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Tidak ada bangunan tinggi atau gedung pencakar langit yang bisa dilihat di kota. Namun, ada bangunan bulat kecil yang cukup untuk menciptakan pemandangan pedesaan. Di mana kita sebenarnya, Khalifah? Bos bertanya pada Khalifah. Saya katakan kita berada di pinggiran wilayah Orden. Kami hanya perlu menempuh jarak 700 km untuk mencapai Istana Orden. Petik 2. Orden akan segera menyadarinya jika kami telah membuat portal di dekat istananya. Jadi, Khalifah menciptakan portal di pinggiran Afrika. Desa ini didirikan di tengah rute terpendek ke Istana Orden. Tapi penduduk desa itu bukan monster. Chok Jungyong menyipitkan matanya dan mengintip ke kejauhan, memiringkan kepalanya ke samping. Kamu benar, mereka semua adalah manusia. Petik 2. Karena penglihatan saya lebih baik daripada dia, saya perhatikan bahwa saat kami tiba di sini, semua penduduk desa adalah manusia. Bukan monster tapi manusia murni. Gelombang aku mendengar bahwa jumlah orang yang hilang melejit setelah kejadian monster baru-baru ini Gelombang jadi disinilah dia membawa semua orang itu Gelombang dengan kelihatannya, dia bahkan mencuci otak mereka sedikit Gelombang sangat menarik Gelombang. Jain tertawa kecil. Timur Tengah dan Eropa Barat masih dipenuhi monster, namun jumlah orang yang hilang jauh lebih tinggi daripada jumlah korban. Masuk akal jika desa ini sebesar ini jika kami berasumsi bahwa orang-orang yang hilang diculik daripada dibunuh. Baiklah. Mari kita lihat apa yang dikatakan Orden terlebih dahulu. Petik 2. Saya menarik siaran langsung deklarasi Orden di jam tangan pintar saya. Tanda hubung. Pertama, saya meminta manusia dikirim ke Afrika. Setiap negara mengirim 200 juta orang. Saya berjanji untuk menjaga Sandera tetap aman. Kedua, aku menuntut pengakuan resmi dan rasa hormat kepadaku dan para pelayanku sebagai Neo-Humans. Neo-Humans lebih unggul dari manusia. Manusia harus bersyukur bahwa kita tidak memilih untuk menghilangkannya atau memerintah mereka dengan paksa. Tuntutan Orden sangat tidak masuk akal. Tidak ada negara yang akan setuju untuk menyerahkan 200 juta warga ke entitas manapun, apalagi yang bermusuhan. Tanda hubung. Sebagai penguasa yang toleran, saya bersedia menawarkan manusia masa tenggang 6 bulan.
Itu omong kosong yang cukup untuk sehari. Sepertinya Orden membangun desa ini. Petik 2. Saya mematikan jam tangan pintar dan melihat anggota Chameleon Troupe. Mereka semua menatapku. Yah, kenapa kita tidak membangun pos untuk diri kita sendiri dulu? Seperti benteng bawah tanah itu, gugus tugas khusus dibangun. Petik 2. Pos terdepan gelombang. Jain memiringkan kepalanya dengan ragu. Iya nih, misi ini mungkin akan memakan waktu cukup lama. Petik 2. Kenapa kita tidak menggunakan desa itu saja sebagai pos terdepan? Saran Chok Jungyong. Itu sepertinya ide yang bagus. Jadi kurasa bahkan orang bodoh sepertimu bisa berguna sesekali gelombang. Tidak hanya Jin Yohan dan Setrin tetapi juga Jain setuju. Kenapa kamu ragu-ragu? Kita bisa menghapus tempat itu dalam sedetik. Petik 2. Saat itulah saya menyadari kekuatan sebenarnya dari pesta kami. Faktanya, Chok Jungyong dan bos saja sudah cukup untuk menguasai sebagian besar monster humanoid. Baiklah kalau begitu. Sambil tersenyum, aku mengangkat jari dan menunjuk ke pusat desa. Bagaimana dengan kastil yang ada di sana? Sepertinya tempat di mana tuan desa akan tinggal. Petik 2. Kastil itu tidak besar tetapi lebih tinggi dari semua bangunan lain di sekitarnya. Baik, ayo pergi ke sana. Petik 2. Di deklarasi bos, kami bergerak seperti angin. Krean, sebuah desa berpangkat rendah yang terletak di ujung selatan kerajaan Orden. Tenzuhar, adalah nama monster humanoid yang dipilih untuk menjadi penguasa Krean. Dia kecil dan terlihat seperti kadal. Dia terpilih sebagai penguasa karena dia adalah pembicara yang fasih dan memiliki kemampuan langka yang disebut cuci otak. Itu juga karena monster humanoid yang lebih kuat lebih suka tinggal di istana pusat daripada memerintah manusia. Petik 2. Tenzuhar merenung, menggoncangkan kakinya. Bagaimana saya bisa memenangkan kasih sayang Orden dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan? Saya mungkin tidak bisa memuaskan dahaga saya akan ambisi di pinggiran negara yang panas seperti ini. Petik 2. Tentunya memperbaiki desa tidak akan cukup. Mencucuk. Hanya manusia yang tinggal di Krean. Desa-desa yang terletak lebih dalam ke daratan memiliki setidaknya beberapa penduduk monster. Tapi dia harus setidaknya peringkat 1 untuk bisa mengambil alih desa-desa seperti itu. Mencucuk. Bahkan jika saya menggali tambang, semua biji akhirnya mengalir ke desa-desa tingkat menengah atau atas. Petik 2. Krean adalah desa pertambangan tingkat rendah. Tetapi jika saya tidak menghasilkan apa-apa, saya hanya akan dihukum. Mencucuk. Premian, biji ajaib paling rumit di bumi. Sejumlah besar premian dimakamkan di Krean dan itulah sebabnya semua penduduk desa adalah manusia. Dengan cakar tajam monster, mereka akan menghancurkan premian menjadi debu sebelum bahkan menggali mereka sepenuhnya. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk menonjol. Mencucuk. Tenzuhar memukul bibirnya. Kebanyakan monster humanoid kecil memiliki keinginan besar untuk berhasil. Itu adalah kecenderungan genetik, yang diberikan kepada mereka sebagai kompensasi karena mereka tidak sekuat monster lainnya. Tenzuhar tidak berbeda. Dia tidak puas dengan desa yang dia pimpin, meskipun Krean terlalu baik baginya. Sialan, menjaga. Merasa kesal, Tenzuhar memanggil penjaga untuk memuaskan rasa laparnya. Kirk. Penjaga Tenzuhar adalah monster peringkat keempat yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau memikirkan pikiran yang rumit. Dia ditugaskan peringkat keempat hanya karena dia kuat. Cukup kuat untuk menang melawan pahlawan kelas 3 kelas tinggi. Beri aku sesuatu untuk dimakan. Kirk. Penjaga itu menganggukkan kepalanya dan pergi. Kriteria untuk mengklasifikasikan monster telah dikembangkan baru-baru ini. Sebagian besar monster ditugaskan ke kelas antara peringkat 1 dan peringkat 9. Hanya beberapa orang terpilih yang bisa menjadi tulang sejati atau tulang suci. Mencucuk. Apa yang bisa saya lakukan dengan bawahan yang bahkan tidak bisa bicara? Petik 2. Faktanya, kriteria utama untuk mengklasifikasikan monster adalah kemampuannya berbicara. Jika Anda tidak dapat berbicara dengan benar, Anda berada di peringkat kedua terbaik. Kriteria terpenting kedua dianggap kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan khusus. Tenzuhar adalah monster humanoid peringkat 3. Dia lemah tetapi bisa berbicara dengan lancar. Kemampuannya layak dan kecerdasannya di atas rata-rata manusia. Jatuh. Pada saat itu, dia mendengar keributan di lantai bawah. Tenzuhar bangkit dari tempat duduknya, penuh amarah. Mencucuk. Dia bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti membawakan saya makanan. Mencucuk. Dia menginjak pintu untuk pergi memberi pengawal memarahi. Itu dulu. Kiik, pintu terbuka. Tidak, seseorang membuka pintu. Bingung, Tenzuhar memandangi manusia di luar celah itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Manusia itu sangat besar, otot-ototnya seukuran kepala dan kakinya setebal pinggangnya. Apakah saya memiliki seorang penduduk yang terlihat seperti itu? Tenzuhar merenung. Tiba-tiba, pisau tajam mencapai leher Tenzuhar. Monster humanoid tersentak pada dingin yang tiba-tiba. Diam. Petik 2. Tenzuhar melirik musuh di belakangnya. Dia tidak bisa melihat wajah si penyusup, tetapi Tenzuhar memperhatikan bahwa dia mengenakan jubah hitam dengan sulaman teratai. Teratai hitam.
Simbolnya juga dikenal di kalangan Monster Orden. Tenzuhar mulai ngiler karena ketakutan. Petik 2. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Black Lotus bertanya. Di bawah tekanan dan ketakutan yang luar biasa, Tenzuhar menjawab. Lepaskan aku. Saya tidak tahu apa-apa. Slurp, menghirup, slurp. Petik 2. Tenzuhar mulai menggulung lidahnya dengan cepat dan segera kehilangan kesadaran ketika dia tersedak lidahnya sendiri. Kim Hajin melihat statistiknya. Kekuatan hidup 33/100. Nama, Tenzuhar. Alignment, Miss Demeanors Ambitionis. Realm, rata-rata tahap 1. Potensi, rata-rata tahap 3. Pekerjaan, administrator tingkat rendah. Status, tidak sadar karena takut. Kemampuan khusus, cuci otak tingkat menengah rendah. Berpotensi membujuk, sangat tinggi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memanggil bantuan dari jarak jauh. Tidak ada alasan untuk membunuhnya, jadi Kim Hajin melemparkannya ke lantai. Kami dengan mudah mengambil alih kastil. Saya mengikat Tenzuhar dengan tali dan menggantungnya terbalik. Kemudian, saya duduk di sofa terdekat. Pemandangannya sangat indah dari sini. Petik 2. Jadi sekarang poster depan sudah diurus. Bos melihat keluar jendela dan Jain bergumam dengan peta di tangannya. Hanya ada 4 desa dari sini ke Istana Orden. Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat itu, Tenzuhar membuka matanya. Huak. Apa itu? Anda tidak membunuh orang ini, Lotus Gelombang. Petik 2. Tidak, saya pikir mungkin kita bisa menggunakannya nanti. Petik 2. Mencucuk. Tolong ampuni aku. Bebaskan aku, menyeruput. Slurp. Petik 2. Tenzuhar pingsan lagi segera setelah membuka matanya. Sungguh monster yang aneh. Saya mengabaikannya dan memanggil seorang pedagang iblis. Kamu menghabiskan 1000 DP untuk memanggil pedagang iblis, Kuong. Senang bertemu Anda. Saya pedagang iblis yang berkunjung, Kuong. Kuong, satu-satunya pedagang iblis, netral, yang kulihat, muncul di hadapan kami. Dia berseri-seri padaku. Aku butuh alat komunikasi yang bisa aku gunakan untuk menghubungi benteng bawah tanah. Apakah Anda memiliki sesuatu seperti itu? Petik 2. Ya, tentu saja gelombang 1 untukmu dan 1 untuk benteng. Itu akan menjadi 1250 DP termasuk biaya pengiriman. Ketika saya membayarnya 1250 DP melalui sistem, Kuong menyerahkan transceiver genggam hitam. Terima kasih. Apakah ada hal lain? Mungkin. Sistem pedagang iblis ternyata lebih berguna daripada yang kupikirkan. Fakta bahwa mereka bersedia melakukan apapun untuk saya selama saya membayar mereka sangat nyaman, seperti kata Yoyonha. Aku membelai daguku saat berbicara. Hei. Iya nih. Apakah ada cara untuk, membuat DP tanpa melakukan apa-apa? Kau sudah melakukannya, dengan lotre. Iya, itu benar. Tetapi Anda mengatakan bahwa jumlah tiket tempat pertama adalah tetap. Dan cukup melelahkan untuk menggaruk semua tiket itu. Petik 2. Lotre DP dibagi menjadi beberapa babak dan hanya ada 10 tiket tempat pertama dalam satu putaran. Jadi, ketika jumlah tiket tempat pertama berkurang, peluang menang juga berkurang. Dan tidak ada cara bagi saya untuk mengetahui apakah semua tiket tempat pertama telah dipilih, terutama mengingat bahwa lotre ini terjadi dalam berbagai dimensi seperti yang dikatakan pedagang setan. Gelombang lalu, apakah Anda ingin mencoba minigame? Permainan kecil. Hei, Lotus Gelombang, apakah kamu bersenang-senang dengan pedagang gelombang? Jain tiba-tiba turun tangan, dan aku mendorongnya. Apa itu? Silakan lihat di sini. Kuong merentangkan telapak tangannya dan, tiba-tiba, sebuah video muncul. Dimensi dalam dimensi. Donasi DP Anda dapat menghemat subdimensi lain. Itu terdengar seperti garis dari iklan layanan masyarakat. Setelah sekitar 5 detik, sebuah bola muncul di atas telapak tangan Kuong. Apa ini? Seperti lotre, ini adalah permainan keberuntungan. Planet ini disebut Lailos. Itu adalah subdimensi bumi. Subdimensi. Ya, itu adalah dimensi yang peringkatnya lebih rendah daripada bumi. Perbedaan antara bumi dan Lailos seperti perbedaan antara kenyataan dan novel. Petik 2. Mengapa kamu membandingkannya dengan novel dari semua hal? Itu hanya sebuah contoh. Bagaimanapun, lihat di sini. Kuong menjabat tangannya untuk memperbesar Lailos. Bola itu berubah menjadi sebidang tanah. Sekelompok satria berdiri di sana. Kuong berbicara. Lailos juga bertarung melawan Demon Realm Transformation. Anda, makhluk dari dimensi yang lebih tinggi, dapat membantu orang-orang Lailos. Mengapa saya membantu mereka? Saya sibuk merawat diri sendiri. Petik 2. Dengan mensponsori seseorang, kamu bisa mendapatkan DP setiap kali orang yang kamu sponsori membunuh binatang iblis. Petik 2. Sangat. Aku melihat dari dekat ke para ksatria. 1, 2, 1, 2. Ratusan ksatria kecil berlatih keras. Anda tidak akan membunuh satu binatang iblis tunggal jika hanya itu yang Anda mampu. Bahkan omelan ksatria superior terdengar lucu. Kenapa kamu tidak mencobanya? Tetapi berhati-hatilah. Anda hanya dapat mensponsori hingga 3 orang.
Biasanya 1, tetapi Anda mendapat 2 tambahan karena Anda memiliki 5 statistik. Bagaimanapun, Anda harus mencoba untuk memilih seseorang dengan potensi besar. Gelombang, jadi itu sebabnya kamu mengatakan ini mirip dengan lotre. Betul, Anda harus memilih yang terkuat dan yang paling rajin. Waktu juga mengalir lebih cepat di dimensi ini. Setahun di Lailos adalah 30 hari di dunia ini. Anda akan segera duduk di atas gunung DP. Oke. Kondisi itu sangat menguntungkan bagi saya. Aku bahkan tidak harus menggunakan keberuntunganku. Aku melihat kesatria satu demi satu dan mulai mengukur potensi mereka. Tidak masalah seberapa kuat mereka saat ini. Saya fokus pada potensi mereka. Satu ksatria memiliki potensi stage 3 average, yang lain adalah stage 4 rare, dan bahkan atasan dengan suara keras hanya stage 5 rare. Apakah ada orang di sini yang memiliki bakat yang sebenarnya? Dengan hati-hati aku mempelajari para ksatria. Petik 2. Temukan 1. Seorang wanita bersembunyi di balik pohon, menonton kereta ksatria lainnya. Dia tampak muda dan bayinya masih gemuk. Tapi ekspresi wajahnya tegak dan ditentukan seperti seorang ksatria. Kekuatan hidup 100/100. Nama, Litrain. Alignment, baik ambisi. Realm, tahap 0 di bawah rata-rata. Potensi, tahap 9 luar biasa. Pekerjaan, pengintai. Status, merasa iri dengan seniornya. Potensi untuk membujuk, mencari master untuk dilayani. Potensinya adalah tahap ke-9 yang menakjubkan. Saya tidak yakin seberapa bagus itu, tetapi saya menganggap itu cukup baik sehingga dia bisa tumbuh sendiri bahkan jika saya meninggalkannya sendirian. Saya memilih Litrain sebagai penerima manfaat saya. Anda telah memilih untuk mensponsori Litrain, pengawal. Berapa banyak yang ingin kamu sumbangkan? 100.000 DP. Wow, kamu sangat dermawan gelombang. Anda telah menyumbangkan 100.000 DP ke Litrain. Litrain telah memperoleh fitur, status window. Litrain akan dengan senang hati menggunakan donasi Anda. Saat berikutnya, mata Litrain membelalak. Tidak mengherankan, dia tampak bingung. Tetapi, sumbangan, ini tampaknya merupakan fenomena yang terkenal di Lailos. Litrain mengepalkan tangannya dan melompat kegirangan. Hore gelombang, saya terpilih. Pada teriakannya, semua ksatria lainnya mengalihkan perhatian mereka padanya. Apa ini? Tiba-tiba dia senang. Petik 2. Orang-orang Lailos kenal dengan sumbangan. Sesuatu yang aneh terjadi selama proses donasi. Mata Kuong tiba-tiba melebar, dan sejumlah pesan sistem menghalangi pandangan saya. Keberuntungan interdimensional Anda aktif. Sebagai hasil dari keberuntungan Anda, kemampuan fisik Litrain diperkuat. Sebagai hasil dari keberuntungan Anda, pertumbuhan Litrain dipercepat. Sekarang kamu dapat menerima 100% DP yang diperoleh Litrain dari berburu binatang buas. Selamat, karakter ini akan menjadi sangat kuat, segera. Anda akan dapat memulihkan donasi awal Anda sebesar 100.000 DP dalam 2 bulan. Petik 2. Ini kedengarannya bagus. Saya memandang Litrain, yang melompat-lompat kegirangan, lalu mematikan minigame. Itu selesai. Saya meraih transceiver yang saya beli dan berbalik. Benteng bawah tanah, bisakah kau mendengarku? Transceiver terhubung ke benteng bawah tanah. Jawabannya datang dengan cepat. Ya, saya bisa. Ini Island, dan kau. Lotus. Saya menerima transceiver. Jadi kita bertemu lagi. Senang bertemu denganmu, kurasa. Suara Island terdengar ceria seperti biasa. Saya berbicara dengan cara biasa yang biasa saja dari Black Lotus. Ini adalah Black Lotus. Kami telah mengambil alih salah satu desa Orden. Petik 2.